kecelik nyanyi lagunya terlebih awal adalah pengkhotbahnya. Apa kabar semuanya? Apa kabar semua? Luar biasa. Coba lihat sekelilingnya. Kita pergi beribu-ribu, nanti akan pulang berlaksa-laksa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Segala hormat bagi Tuhan. Dan rasanya di Kebaktian 2 waktu kita di Cempaka pukul 10 di sini selalu overflow. Rasanya bakalan repeat deh. Kayaknya Kebaktian 2 ini pukul 10 di Surabaya ini akan langganan overflow melulu. Cepat lambat tempat ini sudah gak kuat lagi, gak bisa lagi menampung semua jiwa yang Tuhan tambahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Sapa kanan kiri, jangan duduk. Nanti kita mau baca Alkitab bersama sambil berdiri, menghormati pembacaan Alkitab lebih dari sekedar lebih dari menghargai khotbah atau pengkhotbah. Hormati Tuhan Yesus dan firman yang tertulis. Tapi sebelumnya coba sapa kanan kiri sekali lagi, katakan welcome home. Praise the Lord, puji Tuhan. Ya, saya juga mau menyapa yang live streaming GMS Satelit Surabaya Barat bersama dengan kita. Medan masih bersama lagi. Jadi ibadah kedua sama di sana. Dan Pekanbaru, ya. Pak Oge juga saya sampaikan salam kasih telah pulang, bawa anak. Dan puji Tuhan, kasih tepuk tangan untuk mereka semua yang bersama dengan kita. Kita baca Alkitab sama-sama ya. Ambil Alkitabnya, kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak membiasakan diri mengucapkan apa yang populer di telinga masyarakat, kenaikan Isa Al-Masih. Karena Isa Al-Masih konotasinya Nabi. Yesus itu punya saya, punya Anda. Kita yang paling kenal karena kita umatnya. Saya sebut Yesus sebagai Tuhan, bukan sekedar Nabi. Dia naik ke sorga, dia akan datang kembali. Dan saya percaya dengan segenap hati, sekalipun hari-hari ini banyak orang yang mencemoohkan dan berkata, mana katanya mau datang kok nggak datang-datang. Firman Tuhan berkata, jangan pernah kita menghina kesabarannya. Anggaplah ketidakdatangannya hingga hari ini adalah kesempatan untuk kita bertobat. Tapi kalau dia berkata dia akan datang, Tuhan kita tidak pernah berdusta. Nah, hari ini saya mau ajarkan kebenaran tentang kedatangannya yang kedua kali. Tapi sebelumnya kita baca 2000 tahun yang lalu ada sebuah kejadian di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10 dan 11. Kita baca bersama dengan suara lantang. 1, 2, 3. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Kita baca sekali lagi dari kata Yesus ini sampai akhir ayat itu. 1, 2, 3. Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Siapa percaya janjinya akan ditepati, dia akan datang kembali. Katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan yang tercinta, Maranatha datanglah. Tapi jangan hari ini, jangan sekarang, karena firman-Mu masih, karena ya Tuhan, umat-Mu masih harus membawa banyak anggota keluarga mereka untuk mengenal kasih Yesus. Tuhan Yesus, sampaikan firman-Mu, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biar jemaat bertumbuh ketika memandang Savior, juru selamat mereka yang akan kembali di awan-awan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Yesus pergi beratus-ratus, 500 pasang mata melihat kenaikannya di Bukit Zaitun itu. Tapi 10 hari kemudian tinggal 120 waktu terjadi Pentakosta lidah api. Dan sekalipun dia pergi beratus-ratus, dia akan kembali bukan hanya berlaksa-laksa, tapi bermiliar-miliar. Berapa ribu juta manusia hari ini mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya di seluruh dunia. Kekristenan bukan minoritas. Di beberapa kolong dunia,
Di China saja terjadi kebangkitan rohani demikian rupa yang saya pernah kunjungi sendiri lihat, itu hanya segelintir saja. Luar biasa. Dan dikatakan menurut survei di dunia ini bahwa di China akan melampaui negara barat seperti Amerika sebagai kantong Kristen. Negeri panda ini akan jauh melebihi. Rate-nya, kecepatannya itu per hari, per jam, per menit orang terima Tuhan. Belum lagi Afrika, Latin Amerika, dan berbagai tempat-tempat di Eropa Timur. Yang sekarang mati banyak itu Eropa Barat. Saya kira mati semua, ternyata enggak. Saya kira semua kebangunan rohani meninggal dunia, ternyata saya salah. Saya pergi ke Swiss waktu itu, diundang di sebuah gereja, salah satu gereja terbesar. Itu satu blok seperti gereja Mawar Sharon di Cempaka. Ada orang-orang yang tunanetra, ada orang-orang yang kebutuhan khusus, orang-orang yang Down syndrome dan sebagainya, yang sama-sama bisa dibukakan peluang bekerja, bahkan ministry, membuat prakarya yang dijual. Satu blok anak-anak muda, keren-keren orang Swiss. Terjadi kebangunan rohani. Saya tidak lama yang lalu baru tolak undangan karena saya rasa saya panggilannya ke Asia. Saya diundang di sebuah gereja di Paris, jemaatnya 15.000 Paris. Saya tolak. Saya tidak ke sana berkhotbah. Paling tidak sekarang, karena saya urusannya banyak di Indonesia, banyak di Asia. Hah? Saya kira Prancis mati 15.000. Memang bukan Parisians, bukan orang Parisnya, tetapi banyak orang-orang berkulit hitam, keturunan Afrika yang menjadi anggota gereja itu. Tuhan bekerja di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Terjadi lawatan di mana-mana. God is great. Jangan punya mentalitas minoritas. Kita harus jadi koko-koko, mas-masnya, abang-abangnya daripada orang-orang sebangsa. Kita harus berwibawa. Sekalipun kita sendirian mungkin di tempat kerjaan, kita disebut Nasrani, padahal kata-kata itu juga saya tidak suka menggunakan kata Nasrani, karena itu sebenarnya kalau menurut Alkitab saja Yesus disebut orang dari Nazaret. Itu kata-kata sebenarnya bukan pujian, karena apakah ada yang bagus keluar dari Nazaret? Dikata di Alkitab kan gitu. Makanya orang-orang Farisi ahli Taurat menolak dia sebagai Mesias, karena mereka tahu dia dibesarkan di Nazaret. Mereka lupa bahwa Mesias dinubuatkan sejak zaman perjanjian lama. Nabi-nabi yang belum tahu kelahiran Yesus itu, bahkan gak tahu Yesus itu siapa, menubuatkan bahwa Mesias akan lahir di Bethlehem, kota Daud. Tapi karena dia dibesarkan di Nazaret, mereka diskriminasi. Karena Nazaret sampai hari ini di Israel kota yang miskin sekali. Itu kota gembala. Yang keren itu Tel Aviv. Gak ada dalam sejarah Alkitab Tel Aviv itu kota baru. Yerusalem minimal banyak orang kaya terpelajar. Jadi hari ini kalau kita disebut Nasrani, itu bukan pujian. Aku Kristen, titik. Saya selalu kalau di pesta di mana, di pertemuan orang banyak, ketika mereka tanya, oh ya, Anda agama apa? Saya dengan menjunjung tinggi kepala, tanpa menjelekkan agama orang lain, karena justru pengajaran Kristus itu kasihlah sesamamu. Itu nomor 2 loh rankingnya, setelah nomor 1 kasih Tuhanmu. Saya tidak melihat perbedaan, tapi saya juga tidak mau kompromi. Saya bangga siapa saya. Di hadapan Tuhan saya lahir baru, saya berkata, saya Kristen. Yesusku bukan hanya dibesarkan di Nazaret. Yesusku besar sampai di luar tembok Israel, sampai ke ujung bumi. Dialah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia telah naik, dia akan turun kembali. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Be proud. Jadilah bangga sebagai orang Kristen. Di dalam masyarakat juga sama. Ketika yang satu mengucapkan shalom, yang satu mengucapkan sapaannya menurut bahasa asli keyakinan masing-masing. Kalau Anda tahu pertemuan itu nasionalis, pertemuan itu adalah pertemuan netral, Anda tidak perlu paksakan. Itu bukan waktunya untuk Anda memberitakan Injil, tapi itu waktunya untuk Anda bangga dengan Injil dan juga berhikmat di dalam Injil itu. Daripada shalom atau apa yang lainnya, Anda tinggal berkata aja selamat siang atau selamat malam, menghargai kebersamaan kita bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Jangan pernah kita mencoba untuk menjilat, untuk baik-baikin. Gak tentu kok Anda lakukan itu Anda akan selamat. Kata Esther, kalau memang harus binasa, jangan kira engkau tinggal dalam istanamu. Jangan kira engkau mencium kaki tangan orang kanan kirimu demi supaya Anda tidak diskriminasi sebagai orang Kristen.
Penderitaan itu panggilan. Kalau mati ya matilah. Bapak ibu saudara harus radikal tapi bijaksana. Bagi saya tidak perlu lakukan itu. Mengucapkan bahasa asli keyakinan orang lain untuk saya bisa diterima oleh mereka. Kalau memang saya binasa, kalau maksudnya bukan binasa, kalau memang saya harus dianiaya, sekalipun saya ucapkan semua itu, saya tetap akan dianiaya. Karena itu Anda tidak perlu gentar sehingga harus ikut-ikutan. Be proud. Banggalah dengan imanmu. Hidup di akhir zaman ini semakin susah untuk berdiri tegar. Amin Bapak Ibu Saudara, asal attitude sikap hati kita menghormati, menghargai orang lain, orang itu akan merasakan kasih kok dari kita. Gak perlu kita ucapkan apa-apa untuk mirip dengan mereka, untuk membuat kita bisa diterima. Orang akan bisa berhubungan dengan kita, berdialog dengan baik kalau mereka merasakan kita ini orangnya fair, orangnya itu berhati besar dan peduli. Itu yang ditonjolkan dari orang Kristen di akhir zaman. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya nggak tahu kenapa kok saya dibawa ke sini. Kelihatannya banyak pressure atau tekanan di dalam dunia kerja yang harus Anda hadapi. Saya sebagai gembala harus bisa memberi Anda tongkat dan gada. Memberi Anda makanan. Supaya domba-domba ini sehat. Supaya tahu bagaimana kita harus bertindak, berbicara, bertutur kata. Bahkan di tengah-tengah serigala. Saya dorong Anda untuk tidak menjadi orang Kristen yang kompromi di akhir zaman ini. Nggak usah takut sama orang. Jangan merendahkan orang, jangan jelekkan orang, tapi jangan takut sama orang. Banggalah dengan status dan identitasmu. Bahwa engkau dan aku adalah orang Kristen yang lahir baru. Bahwa Yesus ada di dalam dada, di dalam hati kita. Dan biar orang lihat lewat kasih kita. Tidak perlu kompromi. Berdiri teguh. Dan tunjukkan lewat buah-buahmu. Menjadi Kristen itu sebenarnya artinya apa? Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Be strong. Ya? Oke. Ngomong-ngomong tentang ini semuanya, saya harus lanjut kepada sebuah materi yang saya siapkan di sini. Nah, sebelumnya Yesus mau kan dikatakan di sini, whatever goes up must come down. Apapun yang naik kan harus turun, pepatah dunia berkata. Dan di Alkitab dikatakan di sini, bahkan malaikat pun berkata, Yesus yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Naiknya gitu, turunnya begitu juga. Kamu akan melihat dia turun dari sorga. Nah, kapan pertanyaannya? When? Kapan? Nah, kita sekarang melihat ayat yang ke Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21 dimunculkan di sini saja untuk hemat waktu. Tetapi Kristus ini Kisah Rasul 3 ayat 21 bunyinya begini, ayat tambahan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Ini menunjukkan kira-kira kapan kedatangan Tuhan, sekalipun kita nggak tahu tanggal, waktu, bulan, dan tahunnya. Gini loh, jangan seorang pun di antara kita mencoba memprediksi, karena pasti gagal. Karena Yesus sendiri berkata, anak manusia pun tidak tahu, sekalipun dia maha tahu, karena dia adalah Allah, Allah Putra. Kenapa Yesus berkata, anak manusia pun atau anak Allah tidak tahu? Itu supaya kita nggak ada satupun yang nanti boleh sok tahu. Kalau ada orang, biar pengkhotbah siapapun, biar terjadi mujizat dalam pelayanannya, mati dibangkitkan, itu semua pasti karena nama Tuhan, bukan karena pengkhotbahnya. Lalu dia keluar dari batas-batas yang Tuhan patok untuk dia, dan dia mulai memprediksi kapan kedatangan Tuhan. Jangan dengarkan. Karena Tuhan sendiri berkata, tak seorang pun tahu waktunya. Anak pun tak tahu. Anak manusia. Kalau ada orang bisa memprediksi bahkan bulannya, gak usahlah kira-kira tahunnya, berarti orang itu mengaku lebih pangkat dari Tuhan Yesus. Jangan dengarkan, itu sesat. Tapi kita ini orang Kristen, anak Tuhan, dikasih mata iman untuk bisa melihat pohon ara dan menilai kapan atau menilai zaman. Kita bisa lihat tanda-tanda di langit. Kita bisa melihat kontraksi-kontraksi bumi, apa yang terjadi. Dan kita bisa melihat bahwa waktu Tuhan semakin dekat. Kita bisa menilai pohon ara dan tahu zaman. Nah, ini bukan memprediksi waktu, tetapi membuat kita waspada dan berjaga-jaga. Keluarkan lagi Kisah Rasul 3:21. Bunyinya begini, salah satu tanda
Yang Tuhan berikan bahwa waktunya sudah hampir tiba adalah pemulihan segala sesuatu. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi pemulihan segala sesuatu itu apa ya? Tuhan kalau mau nunggu semuanya pulih ya, bahasa Surabayanya, ya nggak mari-mari. Kapan datangnya? Pemulihan segala sesuatu itu apa? Semua dipulihkan sampai semua orang berdosa bertobat. Sampai semua orang yang dugem pulang pagian udah gak kesana lagi. Sampai setiap orang yang benci Kristus jadi cinta. Pemulihan segala sesuatu sampai semua orang sakit sembuh. Sampai politik-politik di dunia ini, setiap provinsi menjadi murni tidak korupsi. Ya gigit jari. Kapan kedatangannya akan terjadi? Bukan, perhatikan. Pemulihan segala sesuatu di situ artinya pemulihan kebenaran-kebenaran besar. Oke? Tuhan itu punya truth, majemuk T-R-U-T-H, truth S. Kebenaran-kebenaran besar. Dari sini kita menilai zaman. Kebenaran-kebenaran besar itu bisa kita lihat dari sejarah singkat gereja yang saya siapkan di sini. Slide-nya, ya. Nah, pertama-tama gereja berdiri di tahun 33. Waktu terjadi Pentakostas, 120 orang terima lidah api di kepalanya. Setelah itu gereja mengalami kebangunan rohani sampai beberapa generasi, lebih dari 3 generasi. Yang kita tahu, waktu ditulis surat Wahyu oleh Yohanes, satu-satunya rasul dari 12 rasul anak domba Allah yang masih hidup sampai tua, tidak dimartir, dia meninggalnya normal. Dia berusia 80 hingga 90 tahun. Sudah turun-temurun, udah 3 generasi revival terjadi kebangunan rohani. Tapi setelah masuk berbagai generasi berikutnya, setelah zaman Rufus, Alexander, anak Simon Kirene menjadi bapak-bapak gereja, gereja mengalami kemunduran. Kemerosotan akhlak, kompromi terjadi. Gereja mulai tidak murni, bukan firman yang diberitakan. Mulai bisnis. Bahkan keselamatan pun diperjualbelikan. Singkat cerita, gereja terbagi menjadi 4 aliran. Salah satu yang besar, dari 4 aliran itu, salah satu yang besar, namanya Katolik Roma. 1054 Masehi. Nah, ketika masuk di dalam konteks Roman Catholics atau gereja Katolik Roma ini, tak lama sesudah itu ada salah seorang hamba Tuhan di sana protes. Apa yang terjadi di gereja-gereja pada luasnya ini tidak merujuk kepada satu Katolik, Kristen apa, bukan. Tapi kekristenan secara menyeluruh. Kata Katolik itu sendiri artinya universal atau tubuh Kristus seluruh dunia. Nah, ada seorang hamba Tuhan gak terima melihat apa yang terjadi. Bahkan keselamatan pun diperjualbelikan. Ada hamba-hamba Tuhan gak murni. Sana mau ke sorga, ayo saya bisa bukakan surat. Tapi Anda harus bayar. Mau kaya, bayar. Bayar uang sama gereja. Itu bukan konsep kita tentang persembahan perpuluhan, by the way. Ini sudah perjualbelikan. Nah, karena itu orang yang protes itu namanya Martin Luther. Gerakannya namanya Protestanisme 1517 Masehi. Nah, kalau ditanya sekarang, kita ini termasuk gereja Protestan nggak? Iya. Garis besarnya iya. Tapi sekarang lain konotasinya, asosiasinya. Kalau di sana orang ada katakan, oh saya Protestan, itu berarti dia nggak karismatik gitu loh. Maksudnya dia nggak bahasa roh. Tapi kita ini semua Protestan. Karena kita juga memprotes cara gereja di zaman kegelapan gereja-gereja yang praktek-prakteknya sudah nggak alkitabiah. Nah, karena itu Martin Luther ini mencetuskan 3 Martin Luther ini mencetuskan 3 komitmen atau 3 pewahyuan yang dipulihkan setelah 1500 tahun dari kenaikan Tuhan Yesus. Sola gratia, artinya by grace alone, bahwa kita selamat hanya karena kasih karunia. Bukan karena kebaikan kita, amal sosial kita, apalagi karena bisa dibeli dengan money. Lalu dia berkata, sola scriptura, yang diberitakan dari mimbar, tidak boleh bodohi umat.
Umat harus pegang Alkitabnya, karena itu Alkitab mulailah terjadi gerakan Alkitab diterjemahkan ke segala macam bahasa. Jerman apa? Ya, ini Martin Luther bukan Martin Luther King loh ya, jangan dibingungkan keduanya. Martin Luther King itu aktivis sosial yang terbunuh memperjuangkan hak asasi manusia bagi orang-orang Amerika berkulit gelap keturunan Afrika. Ini Martin Luther dalam sejarah gereja. Nah, dia berkata sola scriptura. Setiap jemaat setiap orang yang mengaku dirinya Kristen harus bisa punya Alkitab dan baca sendiri dan bisa menilai setiap pengkhotbah yang mengkhotbahi mereka apakah yang diajarkan itu firman Tuhan atau bukan. Lalu sola fide, by faith alone, bahwa kita masuk ke surga adalah dengan iman kepada Tuhan Yesus, bukan kepada gereja dan bukan kepada siapa. Atau tentunya bukan pada kebaikannya sendiri. Kita sekarang lihat setelah Protestanisme, Tuhan pulihkan satu kebenaran lagi melalui gerakan Anabaptis 1525. Dipelopori oleh Ulrich Zwingli di Swiss. Nggak heran Swiss masih mengalami kebangunan rohani, saya kira semua udah mati di Eropa itu. Tapi ternyata yang namanya sumur Ishak itu kalau pernah digali, kering pun sampai turun-temurun masih ada air rohani. Luar biasa, karena nenek moyang mereka berurusan dengan air. Menekankan pada ajaran baptisan selam. Karena itu mereka berkata gini Anabaptis. Memang betul, sola gratia, sola scriptura, sola fide. Tetapi kita nggak boleh baptiskan bayi. Yesus ajarkan, Yohanes Pembaptis praktekkan. Pembaptisan itu pertobatan. Harus orang dewasa membuat keputusan, aku mau dibaptis. Makanya namanya Anabaptis, dibaptis lagi. Karena zaman-zaman itu semua baptisan bayi. Martin Luther nggak sampai mulihkan sejauh itu, karena setiap orang terbatas. Dia pulihkan sampai ke firman, sampai ke keselamatan, lalu berapa puluh tahun kemudian, Tuhan pulihkan baptisan. Luar biasa ya. Ini loh pemulihan segala sesuatu. Kita di zaman mana? Oh jauh, lanjut lagi. Lalu setelah itu muncul gerakan Puritanisme atau gerakan kekudusan. Berapa tahun kemudian, 1560, dan tokoh-tokohnya semuanya ada wajah-wajahnya, nggak usah ceritain satu persatu. Mulailah gereja menyadari, nggak cukup kita itu ibadah, kita tuh harus hidup kudus. Disitulah orang-orang mulai meninggalkan dosa-dosanya, mengakuinya secara publik, secara umum. Tokoh-tokoh ini pengkhotbah-pengkhotbah yang begitu dahsyat. Bahkan ketika orang-orang tersebut berkhotbah, jemaat itu sampai pegangan dengan pilar gereja. Gak berani meninggalkan pilar itu. Gak berani keluar dari gereja itu sampai mereka sungguh-sungguh berdamai dengan Allah. Orang-orang mulai tinggalkan jimatnya. Zaman dulu, mulai tinggalkan mistress-mistressnya atau simpanan-simpanan, wanita simpanannya. Mereka mulai akui dosa mereka. Gerakan kekudusan di mana-mana. Orang sudah muak main gereja-gerejaan. Gereja menjadi kerajaan Tuhan. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Lalu berikutnya, di Amerika terjadi sebuah gerakan 1840 dipelopori oleh Charles Grandison Finney. Gerakan pembaruan di dalam tubuh gereja Metodis di Amerika. Gereja yang sudah established mulai mengalami goncangan. Charles Finney ini luar biasa templakan Roh Kudus. 10 km sebelum beliau masuk ke sebuah kota, orang-orang ditemplak. Dosanya masih ada puritanismenya. Pernah sekali dia di sebuah pabrik, dia datang karena undangan seorang. Dia lihat satu orang yang masih mau masukkan benang, mungkin berhubungan dengan jahit-menjahit atau kain-kainan. Tapi jatuh gemetar, cuma dipandang aja bertobat 2000 orang. Urapan seperti ini kita butuhkan di Indonesia. Ya kan? Tapi ini yang terjadi sekarang ini. Coba sekarang lihat lanjutnya. Lalu terjadilah tak lama setelah kekudusan terjadi, setelah holy diberi Tuhan Spirit, setelah kudus diberi Tuhan Roh Kudus. Pentakosta 1901. Charles Fox Parham adalah bapak pencetus gerakan Pentakosta. Dia adalah seorang guru seminari atau profesor katakanlah. Dia bersama dengan segelintir muridnya, berapa belas atau puluh, mulai merasa curious atau penasaran. Kenapa ada ditulis di Alkitab baptisan Roh Kudus, bukan cuma baptisan air. Dia mulai beritahu, mari kita sama-sama gumulkan ini, tidak bisa didiskusi, mari kita berdoa. Lihat, apakah baptisan Roh Kudus itu masih ada? Bahwa orang masih bisa berbahasa lidah, karena bahasa roh sudah mulai lenyap.
Mungkin masih ada di kolong langit, Tuhan masih sisakan beberapa orang yang tidak mencium kaki Baal. Tetapi secara luas orang berbahasa lidah membuat semua orang menoleh kepala dan berkata, apa itu? Waktu itu belum terdengar bahasa lidah. Dipulihkan oleh Tuhan. Dan akhirnya lewat eksperimentasi katakanlah oleh Charles Parham ini, dilanjutkan oleh William J. Seymour, seorang Black American yang tidak bisa mungkin masuk ke sekolah dan sebagainya, tidak terpelajar, matanya buta satu, dia beranikan diri rent atau kontrak satu mission house atau sebuah gudang biasa yang tidak dipakai di Azusa Street. Puluhan orang atau ratusan orang datang tiap hari, dan gerakan Pentakosta tersebar ke seluruh dunia. Sehingga hari ini kita lihat gereja-gereja yang berbahasa lidah. Keberanian memberitakan Injil mulai terjadi. Luar biasa ya. Kalau Anda tanya sekarang, apakah kita Mawar Sharon, gereja Mawar Sharon ini gereja Pentakosta? Iya, kita ini gereja Pentakosta. Kita ya Protestan, kita ya Pentakosta. Karena kita ikuti pemulihan kebenaran-kebenaran Tuhan. Are we Pentecostal? Yes, we are. Karena itu jangan ragu untuk berbahasa roh di dalam hidupmu. Dalam gereja kebaktian, orang mau pro kontra. Oh, kita menyembah kok, bukan bicara sama manusia. Kalau Anda bahasa lidah sama orang, sama Asher, tanya di mana WC-nya, nah itu salah kaprah. Irama-rama Yasman di mana? Enggak, ngomong aja bahasa Indonesia, WC-nya di mana. Tapi kalau Anda menyembah, tidak ada yang bisa menghakimi Anda. Tunggu nanti tanggal mainnya. Saya nggak bisa di sini 10 hari lagi, karena saya akan ke Manado besok. KKR Trip to Hell. Lalu ke Malaysia. Memberitakan Injil di sana. Saya beritahu kepada Anda gini, saya akan telat berapa hari atau 1 minggu untuk saya muncul lagi di depan Anda. Saya akan ajarkan Pentakosta itu apa. Tunggu nanti. Saya akan khotbah lagi berapa minggu di sini. Belated Pentecost atau Pantekosta yang agak terlambat nanti. Sekalipun kita bukan gereja yang denominasi Pentakosta di Indonesia, kita bukan gereja apa Pentakosta atau gereja Pentakosta apa di Indonesia, tapi kita adalah gereja Pentakosta, Bapak Ibu Saudara. Supaya Anda tahu. Nah, nanti saya akan ajarkan makna berbahasa lidah. Apa itu? Tahukah Anda? Bahasa lidah tidak bisa diterjemahkan. Tidak bisa diterjemahkan, tapi bisa ditafsirkan. Nanti, tunggu tanggal mainnya. Ngomong kanan kirinya, tunggu tanggal mainnya di gereja terdekat Anda. Haleluya. Ya, nah, kita juga gereja Pentakosta. Setelah Pentakosta itu tahun 1940, Alkitabiah sendiri, Alkitabiah sekali, terjadi gerakan kesembuhan ilahi. Itu orang-orang, ya, orang Roberts sangat instrumental, Maria Woodworth Etter lebih tua lagi, Smith Wigglesworth, Alexander Dowie, George and Stephen Jeffries. Ini adalah boleh dikatakan bapak rohaninya Reinhard Bonnke. Terjadi gerakan kesembuhan ilahi. Alkitabiah kan. Setelah Pentakosta, Petrus jalan sama Yohanes ke Gerbang Indah. Apa yang terjadi langsung setelah berbahasa lidah? Dipulihkan karunia yang lain. Dia berjalan di Gerbang Indah berkata, emas perak tidak kupunya, apa yang kupunya kuberikan padamu, berjalanlah. Boom! Langsung orang itu berdiri, 3.000 bertobat. Terima Yesus. Gereja menjadi jumlahnya gereja. Mereka pergi beratus-ratus, pulang beribu-ribu. Pergi 120, pulang 3.120. Dalam 1 hari pertumbuhannya itu. Berapa ribu persen. Siap-siap kalau Roh Kudus dicurahkan. Jangankan kursi ini kita tambah hari ini nggak cukup. Kebaktian ini pun overflow nanti. Jangan-jangan nih kita kembali ke Cempaka. Baru datang kiranya tempat besar bisa sekali tuang 5.000, 6.000 orang. Langsung overflow juga. Memang sudah nasib overflow. Katakan kanan kirinya, memang sudah nasib overflow itu. Haleluya, itulah nasib mulia. Jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Haleluya, kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan kanan kirinya, pergi beribu-ribu, pulang berlaksa-laksa. Praise the Lord. Gerakan kesembuhan dilanjutkan langsung dengan gerakan karismatik 1960. Orang-orang ini adalah tokoh-tokoh internasional, tapi Asia sebenarnya juga ada. Cuman orang Asia itu lebih jarang foto-fotoan zaman dulu. Lebih malu-malu, lebih nggak masuk biografi. Orang-orang Barat lebih sadar media. Ya, jadi lalu setelah karismatik 1960, nah kita berada di sini sekarang, pemulihan segala sesuatu. Lihat ini, kita sedang berada di gerakan apostolik dan profetik. Ketika gereja-gereja lokal bangkit di seluruh dunia, memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Ini terjadi sekarang. Bukankah Lukas katakan gini, Yesus berbicara dalam amanatnya, amanat terakhir dari Tuhan kan begini. Dan berita tentang pengampunan akan sampai ke ujung bumi.
Lihat ini di Korea, Afrika, China, gereja gerakan apostolik dan profetik. Lihat dari semua chart yang saya berikan pada Anda barusan ini. Multimedia bisa matikan. Kita harus sadar, pemulihan segala sesuatu sudah terjadi. Saya tidak tahu tanggal dan waktu. Tidak boleh sok tahu. Anak manusia pun tidak tahu. Atau lebih tepatnya, memilih untuk tidak tahu supaya kita jangan satu pun merasa sok tahu. Coba bayangkan. Sekalipun saya tidak prediksi waktunya. Ini pohon ara. Anda lihat pohon ara, Anda bisa menilai zaman. Kita sudah berada di penghujung history. Jangan pernah main-main, waktunya sudah dekat. Kebaktian pertama, saya sampaikan dengan judul Kedatangan Tuhan Yesus. Anda bisa dapatkan DVD-nya di Pustaka Raja Wali. Saya sampaikan bagaimana di akhir zaman, orang non-Kristen akan sangat gampang bertobat. Salah kalau Anda kira tetangga Anda itu susah. Salah kalau Anda kira orang tua Anda itu sulit untuk terima Yesus karena dari dulu sudah percayanya tradisional, percaya tradisi. Salah. Akhir zaman ini sangat mudah orang non-Kristen bertobat, tapi sangat sulit atau sangat susah Kristen yang murtad untuk bertobat. Dengarkan sendiri kebaktian 1. Saya tidak ulang. Hari ini kebaktian saya semuanya beda. Anda kalau mau ngulang, datang beberapa ibadah, monggo silahkan. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di mall mana. Ini juga mall. Kebaktian 3, saya akan sampaikan hidup bertujuan di akhir zaman. Saya berikan saran praktis sikap hati bagaimana a married couple harus hidup. Yang belum menikah, gimana melihat pernikahan dengan tujuan dan visi lebih tinggi. Yang sudah menikah, gimana daur ulang visinya supaya pernikahannya tidak hambar sia-sia. Saya akan ajarkan pada Anda sikap hati Anda terhadap materi, barang. Gimana mengelola, memiliki, namun tidak dimiliki. Nanti dengarkan berikutnya. Silakan datang kalau mau. Bapak Ibu Saudara, kebaktian ini, izinkan saya dengan waktu yang sisa mengajarkan kepada Anda judulnya Kuota Keselamatan. Tulis itu. Ada kuotanya. Nah, salah satu lagi pohon ara yang saya jelaskan kepada Anda bukan cuma pemulihan segala sesuatu atau pemulihan kebenaran-kebenaran besar, tetapi kuota. Setiap kali Anda mendengar terjadi keselamatan di China, di Afrika atau di mana, Anda harus senang dan sedih sekaligus. Senang karena 1 jiwa ditambahkan, malaikat berdansa-dansa. Sedih karena 1 kuota hangus untuk seseorang yang kau tahu perlu diselamatkan, namun belum hingga hari ini. Buka bersama dengan saya di Roma pasal yang ke-11, kuota keselamatan, judulnya penyelamatan Israel, ayat 25. Roma 11, 25 sampai ayat yang ke-36. Makanya gereja Mawar Siaran tidak boleh karena alasan gedung tidak cukup. Tidak ada lagi tempat untuk jiwa baru. Kalau nggak cukup kita perlebar lagi. Nggak cukup kita perlebar. Bukan untuk megah-megahan gereja. No. Gereja ini, gedung apapun nggak akan kita bawa untuk kita nanti pulang ke surga. Jiwa kita bawa. Nggak bisa karena alasan tidak ada tempat. Kebaktian yang 1 ini pukul 10 di Surabaya. Kebaktian 2 sudah lama kaku karena di Cempaka nggak ada tempat. Datang on time aja sudah di convention hall. Datang telat sedikit udah di lobby. Tidak lagi. Tempat ini sekalipun penuh kursinya, nambah lagi tadi. Selama masih bisa kelihatan lantai, isi. Kuotanya rumahku harus penuh, kata firman Tuhan. Kita harus berlomba-lomba sebelum bangsa-bangsa kuotanya digenapi. Ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai, kita baca sama-sama, sampai akhir ayat. 1, 2, 3. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Diulang lagi sekali lagi. 2, 3. Sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Apa itu? Saya jelaskan ayat 25 dulu, berhenti di sana.
Oke? Kuota keselamatan. Jangan menganggap dirimu pandai. Apa maksudnya? Jangan bangga terhadap diri sendiri dan apa yang kau capai dan kau miliki. Saya ulang, jangan bangga terhadap diri sendiri. Don't be proud of yourself. Barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Kristus, bukan bermegah dalam dirinya. Jangan bangga terhadap diri sendiri, apa yang telah kau capai dan apa yang kau miliki. Jangan menganggap dirimu pandai. Sebab di balik setiap pencapaian dan hak milik Anda dalam hidup ini, ada rahasia. Alkitab tadi katakan, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Rahasia ini yaitu tujuan ilahi di balik apa yang kita telah capai, di mana kita berada, kondisi kita hari ini, dan kenalan kita, dan apa yang kita miliki. Di balik itu ada rahasia, ada purpose, ada tujuan Allah, dan ada visi yang lebih tinggi. Ada tujuan ilahi. Jangan menganggap dirimu pandai. Cari tahu maksud ilahi di balik semua itu. Jangan buta oleh materi atau kenikmatan dunia yang sementara. Nah, sebelum kita tahu tujuan ilahi itu, perhatikan ada sebuah prinsip ilahi. Sebagian Israel telah tegar sampai jumlah penuh dari bangsa lain telah masuk. Berarti pengangkatan atau rapture itu terjadi ketika kuota keselamatan bangsa-bangsa non-Yahudi penuh. Nah, tak seorang pun di antara kita, nah ini masalahnya, tak seorang pun di antara kita tahu penuh itu berapa orang. Berapa juta atau miliar, gak ada yang tahu. Sama seperti kita gak tahu tanggal dan waktu kedatangan Tuhan. Kalau Anda mau tahu kedatangan Tuhan setelah rapture, pengangkatan kita di awan-awan, lalu kemudian kita masuk ke masa antikristus, terus gimana Armageddon, perang dunia ketiga terjadi, terus gimana sampai penghakiman tertinggi, sampai neraka dan sorga, saya tidak punya waktu, karena sekarang saya tidak bahas wahyu, tapi Anda bisa dapatkan di Pustaka Raja Wali. Sekali lagi, saya bukan jualan, tapi saya tidak bisa ulang materinya. Anda dengar sendiri supaya dapat lengkap pewahyuan ini. Kitab Wahyu, pengajaran Wahyu saya ada di Pustaka Raja Wali. Anda bisa studi sendiri kalau Anda mau tahu. Dan itu perlu buat setiap orang sebenarnya. Pokoknya intinya, Israel sekarang ini tegar. Israel nggak ngalami kebangunan rohani. Nunggu sampai orang Indonesia, orang Malaysia, orang Singapura, orang Swiss, orang Prancis, orang Afrika, orang Zimbabwe, semuanya kuotanya penuh, berlomba-lomba. Maranatha, Yesus datanglah. Implikasinya bagi kita, satu, kita tidak tahu waktu. Kedua, berarti untuk setiap jiwa yang bertobat di kolong langit ini, satu kuota lenyap untuk papamu, untuk mama Anda, untuk anak Anda, satu kuota gone. Jadi kalau sekarang Reinhard Bonnke mengadakan KKR, beliau sudah tua, ini dulu saya katakan, 1 juta bertobat, 1 juta kursi terambil terisi. Lebih sempit untuk orang Surabaya masuk ke kerajaan surga. Paham ini implikasinya? Karena kan ada sebuah pemahaman dasar tentang kedatangan Tuhan. Tuhan datang kalau Injil sudah diberitakan ke seluruh dunia. Nah, pertanyaannya, geografis bisa. Tapi kalau Injil harus diberitakan ke semua orang baru kedatangan, menurut saya nggak realistis. Kalau nggak ada ayat di Roma ini. Bagaimana dengan bayi? Tahu nggak, tiap hari sementara saya bicara ini sekarang ada suara bayi terdengar di mana-mana. Lahir. Ya sama aja bohong berarti. Nggak akan datang-datang Tuhan Yesus. Ini janji-janji palsu. Kalau kita nggak dipenuhi Roh Kudus, orang dunia banyak yang mencemoohkan Yesus. Ayat ini memberikan kita penjelasan di missing link atau di bagian yang terhilang. Nanti ada saatnya di mana suatu hari bayi-bayi itu lahir pun Tuhan tidak akan tunggu. That day he comes. That day he will come back. Hari itu dia akan datang kembali. Nah, nunggu apa? Nunggu kuota. Bagaimana dengan bayi-bayi itu implikasinya? Ya, saya sebut saja Allah yang Maha Kasih. Dia yang paling mengerti apa yang harus dilakukan dengan bayi-bayi itu. Atau anak-anak kecil yang terlalu kecil untuk bisa mengerti Injil.
Jadi kita harus tahu kebenaran ini ada di Roma. Ini bukan pemahaman dasar kedatangan Tuhan. Ini pemahaman yang jarang disosialisasikan. Karena sulit untuk dikhotbahkan. Untuk pengertian seperti ini agak mendalam. Resiko nih, pukul segini perut kerucukan. Apa otak bisa menerima semuanya? Hati kita kan penurut, roh kita lemah. Roh kita kan penurut, tapi daging kita lemah. Tapi Anda perlu dengar ini. Supaya Anda tahu, ketika Anda dengar berita keselamatan tetangga Anda, itu mengambil kuota seseorang yang Anda doa-doakan semakin sempit loh ya. Ada satu hari bayi pun tidak ditunggu sama Tuhan. Ini semua nunggu kuota. Sekarang menjelaskan mengapa sampai hari ini Tuhan belum datang. Oke? Kita sekarang lihat ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa. Ayat 28. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah. Orang Yahudi maksudnya. Oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Ayat 28 dan 29 di sini. Keselamatan orang Yahudi sudah tidak bisa ditangguhkan lagi. Itu salah satu alasan lagi saya percaya kedatangan itu semakin mendesak, waktunya semakin dekat. Orang-orang Yahudi sekarang ini bukan hanya secara negara di dalam bahaya. Sejak berdirinya 1948, langsung 5 negara mau kepung mereka. The Six Day War, Yom Kippur, dan sebagainya dalam sejarah. Kalau Anda baca sejarah tahu, ajaib Tuhan melindungi negara itu. Berdiri 48, itu semua sesuai dengan nubuatan. Sekalipun bukan tahunnya, tapi caranya. Bahkan dari Rusia turunnya orang Yahudi sampai ke Timur Tengah, ke tempat yang dicap sebagai Palestina, padahal punya Abraham. Bapak, Ibu, Saudara, semua sudah dalam nubuatan Allah. Aku akan memanggil anak-anakmu dari utara. Terjadi gerakan Russian Jews. Pulang semua ke jutaan. Dari Eropa, dari mana-mana. Mereka pergi ke tanah Kanaan mereka. Dari sini, setelah itu sekarang mereka seperti mau digencet. Kalau kita lihat orang Israel, kita melihat jam dinding Allah. Tidak bisa lebih terpepet. Nggak cuman itu, keselamatannya sudah mendesak sekali. Berapa banyak orang Yahudi yang sekarang hidup tanpa kebangunan rohani. Saya pernah sekali bicara dengan orang-orang Yahudinya. Waktu saya berada di salah satu konferensi di sana, di Yerusalem. Waktu saya bicara sama mereka nggak bisa terima Injil dari seorang non-Yahudi seperti saya. Waktu saya beritahu, mereka semua berkata, "Lu tahu apa?" Betul. Karena nenek moyang mereka nabi-nabi yang turunkan firman Allah. Nenek moyang saya masih menyembah berhala. Kita harus caw dulu, rapture dulu, baru giliran mereka. Kasihan mereka sekarang doa di ratapan, tembok ratapan. Mereka berdoa untuk Mesias yang lain. Mereka menolak Mesias yang sudah datang. Karena disebut sebagai anak kayu katanya. Sorry, anak tukang kayu. Anak kayu itu kan Pinocchio. Kok tidak ada koreksi saya. Anak tukang kayu katanya. Kapan mereka akan melihat terangnya? Sudah bukan di zaman gereja. Tuhan tidak mungkin akan tangguhkan. Kedatangan Tuhan tidak akan semakin lama. Sekalipun saya tidak tahu waktunya. Pasti lebih cepat. Mau tahu kenapa? Karena Tuhan punya kutip. Tuhan tidak hutang sama siapa-siapa. Tapi Tuhan masih punya kutip, tanda kutip, hutang sama Abraham. Dan satu-satu anaknya binasa. Saya dapat email dari seorang Yahudi ketika mendengar khotbah saya cukup keras. Tentang keselamatan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Saya diberitahu, kenapa kamu begitu keras terhadap orang Yahudi? Dan dia tersinggung sampai tidak bisa tidur segala. Saya di email. Kamu udah harusnya bicara seperti itu. Kami lebih tahu tentang Tuhan daripada kamu. Wow. Saya aja mereka tolak. Saya bicara. Tuhan bilang sama saya, tugasmu memang bukan selamatkan mereka. Yang selamatkan mereka nanti. Di Wahyu dikatakan ada 2 nabi yang akan mereka respect. Ada 2 saksi Allah nanti yang bicara di sekitar Wailing Walls itu, di sekitar Dome of the Rocks itu nanti kalau dalam nubuatan kitab Wahyu. Bapak, Ibu, Saudara, apakah Tuhan akan tunggu? Cepat Tuhan pasti akan sikat, habis cepat non-Yahudinya masuk. Karena Tuhan punya hutang dengan Abraham. Dia harus selamatkan. Itulah sebabnya orang non Kristen cepat bertobat karena kuota. Orang Kristen yang murtad akan langsung tergeser kursinya, akan sulit untuk bertobat karena waktunya singkat.
Itulah sebabnya kalau kita jatuh dalam dosa sekarang kan, melekat kan, susah untuk lepas kan. Tapi kita lihat tetangga kita, pemabuk, pecinah, boom, terima Tuhan, langsung berubah, langsung jadi seorang penginjil. Anda harus tahu the spirit of the age, roh dari zaman ini. Apalagi kalau pendeta yang jatuh. Jadi apa? Jadi setan. Bapak ibu saudara, camkan, Anda harus tahu ini. Saya rasa firman-firman seperti ini sekalipun susah, harus dimengerti, Anda harus dapat. Karena Anda hidup di penghujung zaman, penghujung history. Nah, sekarang kita lihat ayat 30. Sabar dengan saya sebentar. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Wih, ini kok membingungkan kalau kita baca seperti dibolak-balik gitu loh bahasanya. Saya jelaskan mudah kok. Anda lihat ayat 30 sekali lagi. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah. Kita semua sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Lupakan Yahudi, non-Yahudi. Sekarang orang berdosa dan orang yang sudah diselamatkan. Di sini dikatakan, kita ini beroleh kemurahan atau beroleh selamat karena ketidaktaatan orang lain. Apa aplikasinya? Saya beritahu firman Allah kepada Anda. Anda dan saya diselamatkan demi mereka yang belum taat di sekeliling kita. Itu maksudnya. Kita beroleh kemurahan karena ketidaktaatan mereka. Kita ini diselamatkan. Contohnya ini segerombolan, ya, gerombolan si berat, kayak dulu di komik apa, tapi ini berat dosa. Peminum, pejinah, dugem segala. Satu, orang Surabaya katakan satu koncoan gitu ya. Satu pertemanan, tiba-tiba satu di jamaah Tuhan di gereja Mawar Sharon. Lalu satu diubahkan. Ingat loh, selain Tuhan sayang dan mengasihi Anda, Tuhan tidak ingin Anda binasa. Alasan yang sama kuat mengapa Anda diculik dari grup itu, diselamatkan dan di-recycle oleh sorga, sehingga lahir baru, adalah demi mereka, gerombolan beratmu itu, yang masih belum taat. Berarti kita diselamatkan untuk menyelamatkan. Kenapa sekarang setelah kita diselamatkan, kita semua cuma main aman? Jiwa-jiwa yang tidak menerima Injil disebut domba yang sesat, disebut sebagai domba yang sesat. Domba yang terhilang, Orang Kristen dan gereja yang tidak memberitakan keselamatan disebut sebagai gereja yang hilang, yang terhilang. Ini dosanya si sulung, satu dosa si bungsu. Anda diselamatkan. Mungkin Anda seorang yang bisnismen, pengusaha, rekan Anda banyak, lalu Anda diselamatkan. Jangan kira Tuhan selamatkan Anda untuk Anda. Itu iya, itu yang pertama. Tapi Tuhan selamatkan Anda karena Tuhan mengasihi teman-teman Anda, dan melalui Anda Dia inginkan keselamatan rekan-rekanmu yang dulu adalah rekan-rekan dalam satu kejahatan, partners in crime. Kenapa Tuhan selamatkan Anda dari satu keluarga berlima penyembah berhala, lalu Anda sendiri dan Anda pun bukan kepala keluarga? Karena Tuhan ingin selamatkan papa mama melalui Anda. Anda dapat kemurahan karena ketidaktaatan mereka. Ayat 30 dikatakan sekarang. Ayat 31. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Lihat ini. Karena keselamatan yang Anda telah peroleh, mereka juga akan memperoleh keselamatan. Seperti yang saya katakan tadi. Ayat 32 dikatakan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Ini ayat jadi ngerti saya. Karena Tuhan itu kasih, Dia tidak menghendaki seorang pun binasa. Makanya Dia selamatkan Anda. Jangan bolos kerja. Puji Tuhan kita pindah ke sini. Kursi-kursi ini. Tambahin terus. Overflow. Terus. Kita bukan gereja yang bolos. Katakan kanan kirinya. Kita bukan orang Kristen yang bolos kerja. Katakan seperti itu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya sudah mau selesai. Kita lihat ayat 33. Alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Apa yang saya sampaikan barusan ini
misteri jadi easy, bukan? Misteri jadi gampang dan mudah untuk dimengerti. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Saya harapkan melalui khotbah saya menjelaskan pikiran Tuhan dalam hidup Anda. Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Inilah misteri atau rahasia tujuan ilahi di balik berkat-berkat yang Anda terima. Di balik kesehatan yang masih melekat di raga Anda. Mengapa Anda masih dibuat sehat, tidak stroke hari ini? Atau yang pernah stroke kembali pulih? Atau yang pernah kecetit? Itu aja deh. Yang kecetit punggungnya, nggak bisa jalan lurus, sekarang bisa lurus. Itu supaya tangan, bukan cuma kakiku kerja buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Itu tujuannya. Mengapa lutut saya dulu bengkak, kalau sekarang khotbah harus duduk? Kenapa sekarang sembuh? Karena saya masih harus ke Manado. Saya masih harus ke Malaysia. Saya harus memberitakan Injil sampai ke semua mancanegara karena saya punya karunia di area itu, termasuk bahasa. Rahasia misteri di balik setiap berkat yang kita nikmati. Kesehatan yang masih ada pada raga kita. Kekayaan, bahkan kenalan. Bukan untuk membuat bisnis Anda prosperous atau makmur. Tapi supaya itu semua bonus. Itu semua bonus, tujuannya itu gunung. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Itu tujuannya yang lebih tinggi. Baru setelah itu sambil nikmati. Kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Haha. Bonus-bonus, promosi, berkat, kekayaan, gaji, kenaikan salary. Semuanya jodoh, semuanya itu. Hanyalah kiri kanan ku lihat saja banyak pohon cemara. Saya naik ke puncak gunung, saya ajak istri saya naik. Pernikahan kami untuk itu. We are for that. Anak-anak saya ajak naik. Teman-teman saya ajak naik. Ayo ikut. Kiri kanan. Bonus dari Tuhan itu bonus. I'm done playing gereja-gerejaan. Selesai. Muak main Kristen-Kristenan. No more! Aku hidup seperti Daniel 12. Suatu hari akan bercahaya seperti bintang-bintang karena telah menuntun banyak orang pada kebenaran. Bapak Ibu Saudara, mau saya ajak. Kita tidak main lagi ibadah-ibadah. Gereja ini berdiri untuk itu. Haleluya. Kita lihat ayat terakhir, ayat 36. Kalau saya ngomong ayat terakhir, semua kita merasa berat gitu. Paling tidak, ya bilang, oh jangan gitu atau gimana. Kita harus lapar ya kan. Oke, kita buat kebiasaan. Kalau mau akhir ibadah rasanya, waduh kalau bisa cingkian buku ijah. Nah saya ngomong lagi, saya bilang terakhir, semua bilang, wah jangan atau gimana ya. Terakhir. Ya puji Tuhan, kamsya, terima kasih, I love you. Oh, you are the best. You are the best. I love you, church. Saya mencinta. Sungguh-sungguh sayang. Hati ini sayang sama Anda semua. Ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini maksudnya apa? Gampang. Lihat ya, segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Lalu dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berhentilah jadi Kristen. Ini, jangan cuma jadi Kristen dari Dia dan oleh Dia. Banyak Kristen brand ini, pasaran di mana-mana. Kristen yang dari Dia dan oleh Dia. Jam ini yang dari mana? Dari Yesus. Aku disembuhkan loh oleh Yesus. Bilur-bilurnya menyembuhkan aku. Ini yang saya sebut sebagai Kristen berkat dan Kristen mujizat. Banyak Kristen yang dari Dia dan oleh Dia. Semua orang suka ngikut Tuhan. Tapi yang ini yang sedikit yang dipilih. Yang dipilih Tuhan itu yang ini, bukan yang dipanggil. Ini yang dipilih. Bisnismu dipilih karena ini. Pernikahanmu dipilih. Keturunanmu jalur bawah dipilih semua oleh Tuhan karena ini. Kristen kepada Dia dan bagi Dia. Ini yang saya sebut sebagai Kristen taat. Kiri kanan, kulihat cemara, berkat dan mujizat. Jadilah Kristen pada Dia dan bagi Dia, bukan Kristen dari Dia dan oleh Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Saya akan nyanyikan satu lagu, kasih kunci G. Kunci G. Lagu ini adalah lagu yang dinyanyikan saat saya dibaptis tahun 92. Gak ada orang yang tahu. Kebetulan
WL nyanyikan lagu itu waktu saya dicelupkan ke dalam air. Dan lagu ini forever menjadi blueprint DNA kehidupan rohani saya. Semoga Anda tertular dengan virus indah ini. Bunyinya begini. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami, nyanyikan sekali lagi. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Kau akan datang kembali. Aku tidak mau mereka tertinggal pada saat itu. Mereka yang tersesat, hati kami iba. Mari semua bangkit berdiri seperti hatimu Yesus. Tuhan, Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Letakkan tanganmu di dadamu. Mari kita buat komitmen yang baru. Berikan pada kami. Berikan
diturunkan, saya memberikan panggilan pertama bukan ke altar, tapi di tempat Anda berada, panggilan hati. Kalau Anda berkata hari ini, ya Tuhan, aku disadarkan bahwa semakin sempit buat seseorang yang aku pedulikan keselamatannya. Kalau saya semakin menunda-nunda dan dia semakin menunda-nunda, tahun ini lebih habis kuota. Dan Anda berkata, aku mau berdoa, dan aku mau taat pula. Aku mau lakukan kepada dia dan bagi dia, aku pasti akan bersaksi dengan keterbatasanku. Dan aku mau bawa orang itu. Itu bisa orang tua, bisa teman, bisa siapa saja. Kalau Anda berkata, aku mau tahun ini, sebelum Desember Natal nanti di sini, saya akan bawa seseorang ke gereja. Kenapa gereja? Gereja seperti ini. Saya seorang seniman. Saya seniman dadakan. Saya nggak punya studio yang genah, studio yang benar, yang baik. Waktu suatu hari saya masih harus kececeran sana sini, tercecer semua alat-alat saya, cat dan sebagainya. Saya berkata, Tuhan, aku merindukan sebuah studio. Nggak ada tempat yang pas memang untuk itu gitu loh, untuk melukis. Dan bilang, demikian pula orang-orang yang merindukan gereja. Nggak ada tempat yang dikhususkan untuk itu, untuk melukis di dalam kehidupan orang, kanvas-kanvasku itu. Saya jadi ngerti, gereja adalah tempat, nggak otomatis orang itu selamat kalau kita bawa datang. Tapi mungkin minggu ketiga, minggu ketujuh, atau bahkan minggu pertama, minggu ke-1, orang itu dijamah Tuhan. Beberapa orang seperti Lydia mendengar khotbah, yang khotbah juga bukan seorang manusia KKR atau apa. Mungkin di minggu-minggu biasa ketika mendengarkan firman pengajaran, ada orang seperti Lydia di perjanjian baru. Waktu Paulus berbicara, Tuhan buka hatinya, langsung dia lahir baru. Ada beberapa orang di antara jemaat yang saya kenal secara pribadi dan dekat, lahir barunya begitu. Pengkhotbah dari luar datang pas lagi dapat jadwal ke sini, khotbah biasa, khotbah tentang family. Terima Tuhan. Ada yang minggu ke-7, ada yang nanti. Tapi gereja adalah tempat di mana kanvas-kanvas kehidupan dikasih cat surgawi. Tuhan menciptakan sebuah cerita bersama dengan orang itu. Tuhan yang menaruh sidik jarinya dalam hidup orang itu. Kalau Anda memberitakan Injil secara pribadi, itu harus lakukan. Bawa orang ke gereja. Di gereja ini khusus untuk itu. Firman, doa, ujian, penyembahan. Minimal kalau saya berkata, Anda pasti bisa bawa orang terima Tuhan. Mungkin beberapa gentar. Anda bisa bawa ke gereja. Gak susah bukan? Bisa langkah pertama untuk menuju mengenal Tuhan. Siapa di sini? Di akhir tahun, sampai belum akhir tahun, akan membawa minimal 1 orang kepada Tuhan. Dan buat ini menjadi komitmen dan janjimu di hadapan Tuhan. Dan Anda akan berusaha sungguh-sungguh dan berdoa sampai itu digenapi. Saya yakin Tuhan tidak pernah mengecewakan. Barang siapa beriman, Tuhan akan temui orang itu dengan berkatan mujizatnya. Siapa di sini yang berkata, aku mau bawa 1 orang tahun ini ke ibadah bersama dengan saya, untuk dia bisa mendengar firman? Angkat tangan, minimal 1 orang. Angkat tangan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Tuhan, urapi tangan-tangan itu di dalam nama Yesus. Kami percaya ya Tuhan, ibadah ini yang sudah penuh, ya Tuhan, akan dipenuhi dengan lebih banyak jiwa baru untuk kemuliaan Tuhan. Dan banyak orang akan diselamatkan melalui tangan-tangan ini. Bekerja sama dengan gereja Tuhan, kami akan membawa mereka masuk dalam kota keselamatan. Tidak tertinggal, tidak tergeser kesempatannya, tapi mereka masuk dalam keselamatan yang besar melalui firman-Mu, melalui Roh-Mu yang bekerja di antara kami. Haleluya. Urapi mereka di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Ini tugas kami. Beri keberanian. Keberanian bagi kami.
Sambil jemaat keluar, kalau Anda membawa jiwa baru atau bahkan jiwa lama yang sudah murtad dari jalan Tuhan, atau Anda sendiri orang itu, tidak usah diajak siapa-siapa, saya kenal Tuhan juga begitu, Anda bisa maju. Setelah doa berkat ini, musik main 15 menit, saya buka altar doa di depan sini. Untuk jemaat yang punya khususnya berhubungan dengan kehidupannya yang belum yakin akan keselamatannya. Anda bisa maju. Anda sendiri maju atau Anda bawa orang tadi yang perlu maju. Anda barengi dia maju ke sini. Amin. Amin. Saya minta nanti tinggal ketua-ketua TL, coach dari CG, termasuk CGL, kalau yang ada di sini, bantu saya. Siapa bilang kita bisa cuti hari Minggu? Justru hari Minggu itu pelayanan. Sekalipun Anda pakaian baju preman, bukan bertugas, bukan usher dan counselor. Anda kalau CGL, CG leader, TL dan coach, tim leader dan coach, Anda datang sini bantu dan doakan mereka bersama dengan saya. Amin. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan Tuhan Yesus dan pengurapan dari Roh Kudus. Pulanglah, lebih tepatnya, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarkan kepada mereka segala sesuatu yang kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.